Lanjutan di bagian ketiga, bab selanjutnya yaitu tentang 3 hal yang jahat. Dalam sebuah impian, dalam impian pagiku yang terakhir, aku berdiri hari ini di ujung semenanjung. Di luar dunia, aku memegang timbangan dan menimbang dunia. Oh, fajar terlalu cepat datang kepadaku. Ia bercahaya untuk membangunkanku. Fajar yang cemburuan. Ia selalu mencemburui cahaya dari impian-impian pagiku. Terukur oleh dia yang adalah waktu, tertimbang oleh seseorang penimbang yang baik, terjangkau oleh belenggu-belenggu yang kokoh, terduga oleh pemecah-pemecah kacang ilahiyah. Seperti itu dunia terlihat oleh impianku. Impianku, pelaut yang pemberani, setengah perahu, setengah badai, membisu bagaikan seekor kupu-kupu, tidak sabaran seperti seekor elang. Bagaimanakah dia memiliki kesempatan dan kesabaran hari ini untuk menimbang dunia? Apakah barangkali kearifanku berbicara diam-diam kepadanya? Kearifan siangku yang terjaga yang mengejek semua dunia-dunia kekal. Karena kearifanku berkata, di mana terdapat kekuatan, di sana jumlah menjadi tuan, ia lebih kuat. Betapa yakinnya impianku memandang kepada dunia yang maya ini. Tidak tertarik kepada hal-hal baru ataupun lama. Tidak terkagum-kagum atau meminta-minta. Seakan-akan sebuah apel bulat menyajikan dirinya ke tanganku. Sebuah apel keemasan yang masak dengan kulit lembut sejuk bagaikan beludru. Seperti itulah dunia menyajikan dirinya kepadaku. Seakan-akan sebatang pohon mengangguk kepadaku. Sebatang pohon yang teguh dengan cabang-cabang menjangkau jauh. Condong sebagai sandaran dan untuk meletakkan kaki para pejalan yang letih. Seperti itulah dunia berdiri di atas semenanjungku. Seakan-akan tangan-tangan lembut membawakan sebuah peti mati bagiku. Sebuah peti mati yang terbuka untuk dinikmati oleh mata yang malu-malu dan kasih. Seperti itulah dunia menyajikan dirinya di hadapanku. Hari ini tidak memberikan kesangsian sehingga mengusir kasih manusia. Tidak terlalu tegas sehingga menidurkan kearifan manusia. Suatu hal yang baik dan manusiawi. Begitulah dunia tampak bagiku hari ini. Dunia yang sudah diperkatakan demikian buruknya. Betapa bersyukurnya aku terhadap impian pagiku. Bahwa hari ini di pagi dini aku telah menimbang dunia. Terasa bagiku sebagai hal yang baik dan manusiawi. Impian dan penyejuk hari ini. Dan agar aku bisa melakukan yang sama di siang hari dan mempelajari dan meniru aspek-aspek terbaiknya. Kini aku akan meletakkan 3 hal yang paling jahat di atas timbangan dan menimbang mereka dengan baik dan manusiawi. Dia yang mengajar bagaimana memberkati juga mengajar bagaimana mengutuk. Yang manakah yang merupakan 3 hal yang paling dikutuki di dunia? Aku akan meletakkan ketiganya pada timbangan. Kenikmatan syahwati, nafsu pada kekuatan, mementingkan diri sendiri. 3 hal ini adalah yang selama ini paling banyak dikutuk dan dipandang paling buruk untuk cara yang sangat tidak adil. Ketiga hal ini akan kutimbang dengan adil dan manusiawi. Jadi, baiklah. Di sini adalah semenanjungku dan di sini adalah lautku. Ia bergulung ke arahku. Monster anjing tua berkepala 100 yang setia. Berambut aut-autan, penjilat yang aku cintai. Jadi, baiklah. Di sini aku akan memegang timbangan di atas laut yang bergulung-gulung dan aku pilih satu saksi pula. Guna mengawasi engkau, pohon pertapa, engkau pohon bercabang melengkung, berbau menyesakkan nafas yang aku cintai. Di atas jembatan manakah? Maka masa kini meniti menuju dunia nanti. Dorongan apa yang mendesak yang tinggi untuk membungkuk kepada yang rendah? Dan apa yang meminta bahkan yang tertinggi untuk tumbuh lebih tinggi lagi? Kini timbangan tegak mendatar dan berhenti bergerak. Telah aku letakkan 3 pertanyaan berat, timbangan yang membawa 3 jawaban yang berat. Kenikmatan syahwati, umpan dan api pembakaran bagi pembenci-pembenci tubuh yang picik, dan dikutuk sebagai dunia oleh semua yang memuja akhirat, karena ia mengajak dan memperdaya semua guru kekacauan dan kekeliruan. Kenikmatan syahwati bagi kaum jelata adalah unggun rendah yang memanggang mereka. Bagi semua kayu yang berlubang-lubang dimakan rayap, bagi semua cabik-cabik berbau, ia adalah nafsu yang selalu siap membakar. Kenikmatan syahwati, polos dan merdeka bagi hati-hati merdeka.
kegembiraan taman di bumi, terima kasih yang meluap kepada masa kini dari semua masa depan. Kenikmatan syahwati, racun manis hanya bagi yang tua, tetapi bagi yang berkemauan, singa merupakan anggur segala anggur yang menyembuhkan dan dipuja dan disimpan-simpan. Kenikmatan syahwati, kebahagiaan agung simbolis dari suatu kebahagiaan yang lebih tinggi dan harapan tertinggi. Karena pernikahan dijanjikan kepada banyak orang, dan lebih dari hanya pernikahan, kepada banyak orang yang lebih asing terhadap satu sama lain dibanding lelaki terhadap wanita. Dan siapa yang telah memahami sepenuhnya betapa asing lelaki dan wanita itu satu sama lain. Kenikmatan syahwati, tetapi akan aku pagari pikiran-pikiranku sekeliling dan kata-kataku pula, sehingga babi dan para fanatik panas dan tidak menyerobot ke dalam tamanku. Nafsu kepada kekuasaan, cambuk api dari mereka yang berhati terkeras, siksaan kejam yang dicadangkan oleh yang paling kejam untuk dirinya sendiri, nyala hitam dari unggun-unggun hidup. Nafsu kepada kekuasaan, lalat jahat yang duduk pada orang-orang yang paling bangga diri, pengejek terhadap semua kebajikan lemah yang mengendarai setiap kuda dan setiap keangkuhan. Nafsu kepada kekuasaan, gempa bumi yang memecah dan membelah semua yang busuk dan hampa, penghancur kuburan-kuburan yang dikapur putih yang bergulung menggeram, dendam, tanda-tandanya berkedip di samping jawaban-jawaban setengah matang. Nafsu kepada kekuasaan di hadapan lirikannya manusia merangkak dan membungkuk dan membanting tulang dan menjadi lebih rendah dibanding babi atau ulat, sampai akhirnya dari dirinya keluar pekik kejijian besar. Nafsu kepada kekuasaan, guru kejijian besar yang menakutkan itu, yang menyerukan kepada kota-kota besar dan kerajaan-kerajaan, enyahlah engkau, sampai akhirnya mereka sendiri berteriak, enyahlah aku. Nafsu kepada kekuasaan yang bagaimanapun naik dengan menggoda ke yang murni dan yang sendiri, dan yang sampai ke ketinggian-ketinggian yang mencukupi diri, bersinar bagaikan sebuah cinta yang memoleskan keceriaan-keceriaan ungu dengan menggoda para surga-surga dunia. Nafsu kepada kekuasaan, tetapi siapa yang akan menyebutnya nafsu? Ketika ketinggian itu rindu untuk membungkuk ke bawah guna memperoleh kekuasaan. Sebenarnya tidak ada kemabukan dan nafsu dalam kerinduan dan kerendahan seperti itu. Bahwa sebuah ketinggian yang kesepian mungkin tidak selalu sendiri dan mencukupi diri. Bahwa gunung mungkin turun ke lembah dan angin ketinggian-ketinggian berhembus ke dataran-dataran. Oh, siapa yang akan menemukan nama baptis dan nama bajik yang tepat bagi kerinduan seperti itu? Kebajikan yang memberi. Itulah nama yang pernah diberikan oleh Zarathustra kepada yang tak bernama. Dan kemudian terjadilah juga hal itu, dan memang terjadilah itu untuk pertama kalinya. Bahwa ajarannya mengagungkan pementingan diri sendiri yang sehat dan sifat yang muncul dari sebuah jiwa yang perkasa, dari sebuah jiwa perkasa yang menggambarkan tubuh yang mulia, tubuh yang indah, jaya menyegarkan yang di sekelilingnya segalanya menjadi cermin, tubuh yang liat, luwes, penari yang gambarannya dan perlambangannya adalah jiwa yang gembira akan dirinya. Gembira diri dari tubuh-tubuh dan jiwa-jiwa seperti itu menyebut dirinya kebajikan. Gembira diri seperti itu melindungi dirinya dengan doktrin-doktrinnya tentang baik dan buruk, selain dengan semak-semak suci, dengan nama-nama yang diberikannya kepada kebahagiaannya, maka ia membuang dirinya semua yang menjijikan. Ia membuang dari dirinya segala yang pengecut. Ia berkata buruk dengan perkataan lain, pengecut. Orang yang selalu khawatir, mendesah, mengeluh, dan mengais-ngais bahkan keuntungan yang terkecil dipandang olehnya menjijikan. Ia juga membenci semua kearifan yang memelas, karena sesungguhnya terjadi juga kearifan yang mengembang dalam kegelapan. Kearifan bunga malam yang selalu mendesah, semua berbangga diri. Kecurigaan yang takut-takut dilihatnya sebagai hal yang rendah. Demikian juga semua yang menyukai sumpah bukannya penampilan dan tangan, dan kearifan yang terlalu percaya, karena itulah sifat dari jiwa-jiwa pengecut. Ia memandang lebih rendah lagi orang yang cepat-cepat ingin menyenangkan, yang bagaikan anjing terbaring pada punggungnya, manusia hina, dan ada juga kearifan yang hina dan seperti anjing dan taat dan cepat-cepat ingin menyenangkan. Yang amat sangat dibenci dan muakinya adalah orang yang tidak mau mempertahankan dirinya, yang menelan ludah berbisa dan pelototan-pelototan jahat.
Orang yang terlalu sabar, yang menerima saja segala macam perlakuan, puas dengan apa yang ada, karena inilah sifat budak-budak. Bila seseorang membudak, apakah itu di hadapan Tuhan-Tuhan dan tendangan-tendangan dari surga, ataukah di hadapan manusia dan pendapat-pendapat bodoh manusia? Ia si pementing diri yang jaya ini meludahi budak-budak segala jenis. Buruk, begitulah disebutnya semua yang renta dan membudak rendah. Kabur, mata-mata berkedip, hati-hati tertekan, dan manusia palsu yang mudah menyerah, yang mencium dengan bibir-bibir gombloh dan pengecut, dan kearifan palsu. Begitulah dia menyebut semua keceriwisan yang dipamerkan oleh budak-budak dan orang tua dan manusia-manusia letih, dan terutama keseluruhan ketololan pendeta yang jelek, mengigau, keminter, dan menggunakan sifat mementingkan diri secara jahat. Justru itulah yang bajik dan disebut kebajikan, dan menjadi tak mementingkan diri. Itulah yang dicita-citakan oleh semua pengecut dan laba-laba salib yang ingin menjauhi dunia ini. Tetapi kini harinya, transformasinya, pedang pengadilan terakhir. Tengah hari yang agung datang kepada mereka. Saat itulah maka banyak hal yang akan diungkapkan. Dan dia yang menyatakan bahwa ego itu sehat dan suci, dan pementingan diri itu jaya. Sungguh, dia seorang nabi juga menyatakan apa yang diketahuinya. Lihatlah, ia datang, sudah dekat, tengah hari yang agung. Demikian kata Zarathustra. Tentang roh gaya berat. Lidahku yang ceriwis adalah dari rakyat. Aku berbicara terlalu kasar dan hangat untuk kelinci-kelinci yang lembut, dan kata-kataku terdengar bahkan lebih asing kepada semua ikan yang bertinta dan rubah yang menulis. Tanganku adalah tangan seorang tolol. Celakalah semua meja dan dinding dan apapun yang memiliki bidang untuk menulis orang tolol. Coret-moret orang tolol. Kakiku kaki kuda. Dengan kakiku itu aku mendompak dan mengaduk bukit, lembah kesana kemari di seluruh lapangan. Dan aku gembira kesetanan bila mana aku sedang menggebu. Perutku barangkali perut elang, karena ia paling menyukai daging anak domba, tetapi yang jelas ia adalah perut burung. Diberi makan dengan sedikit hal-hal polos, siap dan tak sabaran untuk terbang jauh. Itulah watakku kini. Bagaimana bisa tidak terdapat watak burung dalam watakku? Dan terutama dengan watak burunglah aku menjadi musuh roh gaya berat. Dan sungguh musuh maut, musuh besar, musuh sejak lahir. Oh, manakah yang belum diterbangi dan dijelajahi rasa permusuhanku? Bisa aku menyajikan sebuah lagu tentang itu, dan akan aku nyanyikan sebuah lagu walau aku sendirian dalam sebuah rumah kosong dan harus menyanyikannya untuk telingaku sendiri. Memang ada juga penyanyi-penyanyi lain yang suaranya lembut, tangan-tangannya fasih, mata-matanya ekspresif, hati-hatinya bangun. Hanya bila rumah itu penuh, aku bukan salah satu dari mereka itu. Dia yang suatu hari akan mengajar manusia untuk terbang mesti memindahkan semua batu pembatas. Semua batu pembatas akan ada sendirinya terbang ke udara kepadanya. Dia akan membaptis bumi sekali lagi sebagai yang tanpa berat. Burung unta lari lebih cepat daripada kuda, tetapi bahkan dia pun menancapkan kepalanya yang berat ke dalam bumi yang berat. Seperti itulah manusia yang tidak bisa terbang. Dia menyebut bumi dan kehidupan itu berat, dan itulah yang dikehendaki roh gaya berat. Tetapi dia yang ingin menjadi ringan dan menjadi burung harus mencintai dirinya sendiri. Demikian yang aku ajarkan. Aku bukan dengan cinta dari yang sakit dan penyakitan. Memang karena pada mereka itu bahkan cinta diri itu berbau. Orang harus belajar mencintai dirinya dengan cinta yang sehat dan afiat, sehingga orang bisa mengagungkan dirinya sendiri dan tidak berkelana. Demikian yang aku ajarkan. Berkelana seperti itu menyebut dirinya, cintailah tetanggamu. Kata-kata ini sampai saat ini merupakan kata-kata yang terbaik buat berdusta dan menipu, dan terutama bagi mereka yang menindas orang-orang lain. Dan sungguh, belajar mencintai diri sendiri bukanlah perintah Tuhan untuk hari ini maupun esok. Sebaliknya, ini adalah seni yang terbaik, terhalus, tertinggi, dan paling sabar di antara seni-seni lainnya. Karena semua miliknya tersembunyi dengan baik dari si pemilik, dan dari semua timbunan harta miliknya adalah yang terakhir digali. Roh gaya berat adalah penyebab dari hal itu. Hampir sejak di ayunan kita disuguhi kata-kata dan nilai-nilai berat. Warisan ini menyebut dirinya baik dan jahat. Demi dia kita diampuni karena hidup.
dan kita dipaksa anak-anak kecil agar datang kepada kita untuk menghalangi mereka pada waktunya yang tepat mencintai diri mereka sendiri. Roh gaya berat adalah penyebab dari hal itu. Dan kita menanggung dengan setia apa yang telah diberikan kepada bahu-bahu kita yang keras untuk dibawa melintasi gunung-gunung terjal. Dan bila kita berkeringat, kita diberitahu, ya, kehidupan itu keras untuk ditanggungkan. Tetapi hanya manusia yang keras untuk ditanggungkan. Itu karena dia menanggungkan terlalu banyak benda-benda asing pada bahunya. Seperti unta, dia berlutut dan membiarkan dirinya dimuati penuh. Terutama manusia pembawa beban yang kuat, yang tahu menghormati dan mengagumi. Dia telah memunggah terlalu banyak kata-kata dan nilai-nilai asing yang berat pada dirinya. Kini kehidupan tampak baginya bagaikan gurun. Dan sungguhlah banyak hal yang milik sendiri itu keras penanggungannya. Dan banyak hal yang intrinsik dalam diri manusia ini seperti udang yang menjijikan dan licin dan sukar dipegang. Sehingga semua cangkang yang indah pada hiasan-hiasan sudah harus menutupinya. Tetapi orang harus belajar seni ini pula, memiliki cangkang dan penampilan yang menarik dan kebutaan yang hati-hati. Lagi, banyak hal yang mengelabui dan diri manusia karena banyak cangkang yang tidak baik dan rusak dan hanya cangkang melulu. Tidak terlihat kelezatan dan kekuatan yang ditutupinya. Hidangan-hidangan paling berat ini tidak menikmati. Kau wanita atau yang paling cantik dari mereka mengetahui ini, sedikit gemuk, sedikit kurus. Oh, betapa banyak takdir terletak dalam perbedaan sedemikian kecil. Laki-laki itu sulit untuk ditemukan terutama oleh dirinya sendiri. Roh sering menceritakan dusta tentang jiwa. Roh gaya berat adalah penyebab dari hal itu. Tetapi dia menemukan dirinya bila ia berkata, inilah kebaikan dan kejahatanku. Karena itu dia membungkam tikus tanah dan cebol yang berkata, kebaikan untuk semua, kejahatan untuk semua. Sungguh aku tidak menyukai juga mereka menyebut segalanya itu baik dan dunia ini paling baik dari segalanya. Aku sebut orang seperti itu yang puas segala. Kepuasan segala yang tahu bagaimana merasa segalanya. Ini bukan rasa yang terbaik. Aku hormati lidah-lidah dan perut-perut yang bandel. Pilih-pilih yang tahu untuk berkata aku dan ya dan tidak. Tetapi mengunyah dan mencerna segalanya untuk itu diperlukan watak babi. Selalu mengatakan iya. Hanya keledai dan mereka yang seperti dia yang sudah belajar mengatakan itu. Kuning tua dan merah api, itu sesuai dengan seleraku. Itu mencampurkan darah dengan semua warna. Tetapi dia yang memutihkan rumahnya, memperlihatkan kepadaku jiwanya yang diputihkan. Orang mencintai mumi-mumi, orang lain mencinta hantu-hantu, keduanya adalah musuh bagi semua daging dan darah. Oh, betapa keduanya merusak seleraku, karena aku menyukai darah. Dan aku tidak mau tinggal dan berdiam di tempat orang-orang menyembur dan meludah. Itulah kini seleraku. Lebih baik aku hidup di antara para pencuri dan pendusta. Tidak seorang pun membawa emas dalam mulutnya. Namun yang lebih menjijikan bagiku adalah semua penjilat ludah. Dan manusia binatang yang paling menjijikan yang pernah aku temukan aku baptis sebagai parasit. Ia tidak mau mencinta namun ingin hidup dari cinta. Aku sebut celaka semua yang hanya memiliki satu pilihan. Untuk menjadi binatang jahat atau penjinak yang jahat untuk binatang, aku tidak akan membangun tabernakel di antara manusia-manusia seperti ini. Aku juga sebut celaka mereka yang selalu harus menunggu. Mereka merusak seleraku. Semua penarik pajak dan pemilik toko dan raja dan lain-lain pemilik tanah dan toko. Sungguh, aku pun telah belajar menunggu. Aku telah belajar hal itu dari hatiku. Tetapi hanya untuk menunggu kedatangan diriku. Dan terlebih-lebih aku telah belajar berdiri dan berjalan dan berlari dan melompat dan memanjat dan menari. Namun inilah ajaranku. Dia yang pada suatu hari nanti ingin belajar terbang mesti belajar dulu untuk berdiri dan berjalan dan berlari dan memanjat dan menari. Engkau tidak bisa belajar terbang dengan terbang. Dengan tangga tali aku belajar memanjat sekian banyak jendela. Dengan kaki-kaki cekatan aku memanjat tiang-tiang layar tinggi. Duduk di atas tiang-tiang layar tinggi pengetahuan tampak bagiku sebagai kebahagiaan yang tidak kecil. Untuk berkedip bagaikan nyala api kecil di atas tiang-tiang layar tinggi memang cahaya kecil. Tetapi hiburan yang amat besar bagi para pelaut yang terdampar dan yang kapalnya karam. Aku sampai kepada kebenaran melalui berbagai jalan dan berbagai cara.
bukan pada satu tangga saja, maka aku memanjat sampai ke ketinggian di mana mata-mataku bisa menelan kejauhan-kejauhanku. Dan aku telah bertanya jalan hanya dengan terpaksa. Itu selalu merusakkan seleraku. Lebih baik aku menyangsingkan dan mencoba-coba jalan-jalan itu sendiri. Semua kemajuanku telah merupakan percobaan dan pertanyaan, dan sungguh, orang harus belajar bagaimana menjawab pertanyaan seperti itu. Namun itu cocok dengan seleraku. Bukan selera yang baik, melainkan selera yang buruk. Meski demikian, itu adalah seleraku yang tidak lagi aku sembunyikan dari yang untuk itu aku tidak lagi merasa malu. Inilah kini jalanku, di mana jalanmu? Demikian aku jawab mereka yang bertanya jalan padaku, karena jalan itu tidak ada. Demikian kata Zarathustra. Bab selanjutnya tentang prasasti-prasasti hukum yang lama dan yang baru. Di sini aku duduk dan menunggu. Pecahan-pecahan prasasti-prasasti hukum lama berserakan di sekelilingku, dan juga prasasti-prasasti hukum baru yang setengahnya selesai ditulis. Kapankah saatku tiba? Saat kepergianku ke bawah, turunku karena aku ingin pergi kepada manusia-manusia sekali lagi. Untuk itu aku ingin menunggu, karena tanda bahwa itu sudah saatku mula-mula harus datang dulu padaku, yaitu singa tertawa serta kawanan burung-burung dara. Sementara itu aku berbicara pada diriku sendiri seperti orang yang memiliki banyak waktu. Tidak seorang pun berbicara hal-hal baru kepadaku. Jadi aku bicarakan diriku kepada diriku. Ketika aku mengunjungi manusia, aku dapati mereka duduk di atas keangkuhan diri yang lama. Masing-masing dari mereka berpikir bahwa dia sudah sejak lama mengetahui apa yang baik dan jahat bagi manusia. Semua pembicaraan mengenai kebajikan bagi mereka merupakan masalah kuno yang membosankan. Dan dia yang ingin tidur nyenyak berbicara tentang baik dan jahat sebelum pergi tidur. Aku ganggu kepuasan diri ini ketika aku ajarkan bahwa belum seorang pun mengetahui apa itu baik dan jahat kecuali itu pencipta sendiri. Tetapi dia menciptakan suatu tujuan bagi umat manusia dan memberi bumi maknanya dan masa depannya. Dia itulah yang menciptakan kualitas baik dan jahat dalam segala hal. Dan aku minta mereka menjungkirkan kursi-kursi kemahaguruan mereka. Dan dimanapun keangkuhan diri itu duduk, aku minta mereka menertawakan guru-guru besar kebajikan mereka dan wali-wali dan penyair-penyair dan penebus-penebus dunia. Aku minta mereka menertawakan waskita-waskita mereka yang muram dan siapapun yang telah duduk sebagai orang-orangan hitam pengusir burung yang mengawas-ngawas di atas pohon kehidupan. Aku dudukkan diriku pada jalan muram kebesaran mereka dan bahkan di samping bangkai dan burung bangkai, dan aku tertawakan masa lalu mereka dan kejayaannya yang semakin memudar. Sungguh bagaikan pengkhotbah dan badut-badut, paskah aku meneriakkan kemarahan dan malu atas semua hal mereka yang besar dan kecil. Yang terbaik dari mereka amat kecil, yang terburuk dari mereka amat kecil. Demikian aku tertawa. Demikianlah dari diriku aku tangiskan dan aku tawakan keinginanku yang bijak, yang terlahir dari gunung-gunung, suatu kebijaksanaan yang liar, sungguh, keinginanku yang besar dengan sayap-sayap berkepak-kepak. Dan sering ia menyentakkanku ke muka dan ke atas dan menjauh dan lagi di tengah-tengah tertawaan. Dan memang aku terbang, sebuah anak panah, bergetaran dan dengan kegairahan yang mabuk matahari. Jauh ke masa depan yang jauh, yang belum pernah dilihat impian, ke selatan yang lebih hangat daripada yang pernah diimpikan para seniman. Di sana, di tempat Tuhan-Tuhan yang menari, malu akan semua pakaian sehingga aku bisa berbicara dengan perumpamaan-perumpamaan dan tersandung dan terbata-bata seperti para penyair, dan sungguh aku malu karena aku masih harus menjadi penyair. Di mana semua kemenjadian tampak bagiku sebagai tarian Tuhan-Tuhan dan kenekatan Tuhan-Tuhan. Dan dunia tak terkekang dan dilepas dan terbang menuju dirinya sendiri. Selagi banyak Tuhan kekal berlarian dan mencari kembali satu sama lain, selagi banyak Tuhan dengan bahagia saling berbantah, berhubungan kembali dan saling memiliki kembali satu sama lain. Di mana segala waktu tampak bagiku sebagai ejekan bahagia atas saat-saat di mana keharusan adalah kebebasan itu sendiri, yang bahagia bermain-main dengan sodok kebebasan. Di mana aku dapati kembali semua setan dan musuh besar roh gaya berat dan semua yang diciptakannya. Paksaan, dogma, kebutuhan dan konsekuensi dan tujuan dan kehendak dan baik dan jahat. Karena bukankah mesti terdapat lantai yang di atasnya dipakai menari lintas,
Bukankah mesti terdapat tikus-tikus tanah dan cebol-cebol gemuk demi yang cekatan, yang paling cekatan? Di sana pula aku temukan kata manusia unggul dan bahwa manusia itu adalah sesuatu yang harus di atas. Bahwa manusia adalah sebuah jembatan dan bukan tujuan. Menganggap dirinya berbahagia dengan tengah harinya dan petangnya sebagai jalan menuju fajar-fajar baru. Ucapan Zarathustra tentang tengah hari yang agung dan apapun juga yang aku gantung di atas manusia seperti cahaya lepas senja yang ungu. Sungguh aku perlihatkan pada mereka bintang-bintang baru bersama dengan malam-malam baru, dan di atas awan dan siang dan malam aku tebarkan tawa bagaikan sebuah kubah langit berwarna. Aku ajari mereka semua seniku dan tujuan-tujuanku untuk menyusun menjadi satu dan mengumpulkan apa yang merupakan potongan dan teka-teki dan kebetulan jelek dalam diri manusia sebagai penyair, pembaca teka-teki, dan penebus kebetulan. Aku ajari mereka menciptakan masa depan dan menebus dengan mencipta semua yang sudah berlalu. Untuk menebus masa lalu umat manusia dan mengubah setiap itu dulu sampai kehendak berkata, tetapi aku kehendaki begini. Seperti itulah akan aku kehendakkan. Inilah yang sungguh aku sebut penebusan. Ini saja yang aku ajarkan pada mereka agar mereka sebut penebusan. Kini aku menunggu penebusanku agar aku bisa pergi kepada mereka untuk terakhir kalinya. Karena aku ingin pergi kepada manusia sekali lagi, aku ingin pergi ke bawah di antara mereka. Aku ingin selagi aku mati memberi mereka hadiahku yang paling kaya. Dan matahari ketika ia terbenam, bintang yang maha kaya itu, aku pelajari ini. Saat itu dari kekayaan-kekayaan yang tak habis-habis, ia menumpahkan emas ke dalam laut. Sehingga nelayan yang paling miskin bisa mendayung dengan dayung-dayung keemasan. Sekali aku lihat ini dan tidak pernah bosan aku menangis melihatnya. Seperti matahari, Zarathustra juga ingin pergi ke bawah. Kini dia duduk di sini dan menunggu pecahan-pecahan prasasti-prasasti hukum. Lama berserakan di sekelilingnya dan juga prasasti-prasasti hukum yang baru setengahnya ditulis. Lihatlah, di sini sebuah prasasti-prasasti hukum baru, tetapi di manakah saudara-saudaraku guna bersama aku membawanya ke lembah dan hati-hati yang menyukai dunia? Demikian perintah cintaku yang besar terhadap manusia paling jauh. Jangan lindungi tetanggamu. Manusia adalah sesuatu yang harus diatasi. Terdapat berbagai jalan dan cara menuju pengatasan, lihatlah saja kepadanya. Tetapi hanya seorang badut dan akan berpikir manusia bisa juga dilompati di atasnya. Atasi dirimu sendiri bahkan dalam diri tetanggamu. Dan sebuah hak yang bisa engkau rebut untuk dirimu sendiri tidak boleh engkau terima sebagai hadiah. Apa yang engkau lakukan, tidak seorang pun bisa melakukan itu terhadapmu. Lihatlah, tidak ada itu pembalasan. Dia yang tidak bisa memerintah dirinya harus mematuhi. Dan banyak orang bisa memerintah dirinya tetapi sangat lalai dalam mematuhi yang diperintahkannya. Inilah kehendak dari mereka yang berjiwa mulia. Mereka tidak mengingat segalanya gratis, apalagi itu kehidupan. Dia yang adalah bagian dari khalayak ingin hidup gratis. Namun kita yang lain ini, yang kepada kita ini kehidupan telah menyerahkan dirinya. Kita selalu mempertimbangkan apa yang terbaik yang bisa kita berikan sebagai balasan. Dan sungguh adalah ucapan mulia yang mengatakan apa yang telah dijanjikan kepada kehidupan kepada kita akan kita penuhi janji itu kepada kehidupan. Orang tidak boleh berharap menikmati kalau orang belum memberikan kenikmatan. Bagaimanapun orang tidak boleh berharap menikmati mereka karena kenikmatan dan kepolosan adalah hal-hal yang paling malu-malu. Tidak satu pun dari mereka ingin dicari. Orang harus memiliki mereka, tapi orang sebaiknya mencari dosa dan kepedihan. Oh saudara-saudaraku, dia yang adalah putra pertama selalu dikorbankan. Kini kitalah putra pertama. Kita semua berdarah-darah di atas meja-meja pengorbanan rahasia. Kita semua terbakar dan terpanggang untuk menghormati berhala-berhala kuno. Yang terbaik dalam diri kita masih muda, ini merangsang selera lama. Daging kita masih lembut. Kulit kita hanyalah kulit anak domba. Bagaimana bisa kita tidak membangkitkan selera pendeta-pendeta berhala? Dia masih hidup terus dalam diri kita. Pendeta berhala tua itu yang memanggang yang terbaik dari diri kita untuk pestanya. Astaga, saudara-saudaraku, bagaimana bisa putra pertama tidak menjadi korban-korban? Tetapi itulah yang dikehendaki oleh kita. Dan aku cintai mereka yang tidak mengharapkan untuk melestarikan diri mereka. Aku cintai dengan keseluruhan cintaku mereka yang pergi ke bawah dan mati.
karena mereka itu pergi ke tempat terjauh. Jujur, sedikit yang bisa seperti itu. Dan mereka yang bisa tidak mau, namun terutama yang baik tidak bisa jujur. Oh manusia-manusia baik ini, manusia baik tidak pernah berkata jujur. Menjadi baik seperti ini adalah penyakit bagi roh. Mereka mengalah, manusia-manusia baik ini, mereka menyerah. Hati-hati mereka meniru, mereka mematuhi dari hati. Tetapi dia yang mematuhi tidak mendengar kepada dirinya. Semua yang oleh baik disebut jahat harus berkumpul agar satu kebenaran bisa dilahirkan. Oh saudara-saudaraku, apakah engkau pun cukup jahat untuk kebenaran ini? Upaya berani, kecurigaan, berkepanjangan, tidak yang kejam, kejenuhan, pengirisan ke dalam yang hidup. Betapa jarangnya semua ini berkumpul. Tetapi dari benih seperti itu kebenaran ditumbuhkan. Sampai kini semua pengesahan telah tumbuh di samping nurani buruk. Pecahkanlah kalian manusia-manusia berbudi, pecahkanlah prasasti-prasasti hukum lama. Ketika air telah diberi papan sehingga bisa dijalani di atasnya, ketika jembatan papan dan pagar telah menjembatani sungai, sungguh tidak bisa dipercaya dia mengatakan segalanya mengalir. Sebaliknya, bahkan orang-orang bodoh membantahnya. Apa? Kata orang-orang bodoh, segalanya mengalir, tetapi terdapat papan dan pagar di atas aliran. Di atas sungai segalanya terpasang kuat. Semua nilai dari hal-hal jembatan-jembatan konsep-konsep semua baik dan jahat semua terpasang kuat. Tetapi datanglah musim dingin yang keras. Sungai-sungai penjinak binatang saat itu bahkan yang terpandai belajar mencurigai. Dan sungguh saat itu bukan hanya yang bodoh yang berkata, bukankah segalanya itu yang dimaksudkan untuk diam di tempat? Pada dasarnya segalanya itu diam di tempat. Itulah doktrin musim dingin yang benar. Suatu hal yang bagus untuk musim yang tanpa buah. Suatu hiburan yang bagus untuk mereka yang tidur selama musim dingin dan para penunggu rumah. Pada dasarnya segalanya itu diam di tempat, namun angin yang mencairkan, mengkhotbahkan yang sebaliknya. Angin yang mencairkan, seekor sapi jantan yang bukan sapi pembajak, seekor sapi yang menggebu, suatu penghancur yang memecah es dengan tanduknya yang marah, namun es memecah jembatan papan. Oh saudara-saudaraku, apakah segalanya kini mengalir? Bukankah semua pagar dan jembatan papan telah hanyut? Siapa masih bisa bergantung kepada baik dan jahat? Celakalah kita, hiduplah kita, angin pencari yang bertiup. Khotbahkan seperti ini, oh saudara-saudaraku, sepanjang semua jalan. Ada sebuah delusi lama yang disebut baik dan jahat. Sampai kini delusi ini telah berputar-putar sekeliling nabi-nabi dan astrolog-astrolog. Pernah orang-orang percaya pada nabi-nabi dan astrolog-astrolog, dan karena itu orang-orang percaya segalanya adalah takdir. Engkau akan, engkau harus. Kemudian orang-orang mencurigai semua nabi dan astrolog, dan karena itu orang-orang percaya segalanya kebebasan, engkau bisa karena engkau kehendaki. Oh saudara-saudaraku, sampai kini yang ada hanya dugaan-dugaan, bukan pengetahuan mengenai bintang-bintang dan masa depan, dan karena itu selama ini hanya ada dugaan-dugaan, bukan pengetahuan mengenai baik dan jahat. Engkau tidak boleh mencuri, engkau tidak boleh membunuh. Kata-kata seperti itu dulu disebut suci. Di hadapan kata-kata itu orang-orang berlutut dan menundukkan kepala-kepala mereka dan melepas sepatu-sepatu mereka. Tetapi aku tanya engkau, di manakah pernah terdapat pencuri-pencuri dan pembunuh-pembunuh di dunia yang mencurinya dan membunuhnya yang lebih baik dibandingkan kata-kata suci itu? Tidakkah terdapat dalam semua kehidupan itu sendiri pencuri dan pembunuhan? Dan ketika kata-kata seperti itu disebut suci, bukankah kebenaran itu sendiri yang dibunuh? Atau bukankah khotbah kematian itu yang disebut suci yang membantah dan melawan semua kehidupan? Oh saudara-saudaraku, pecahkanlah prasasti-prasasti hukum lama. Belas kasihku kepada semua yang sudah berlalu adalah karena aku melihat ia telah diserahkan kepada belas kasih roh, kegilaan dari setiap generasi yang datang dan mengubah segalanya yang telah berlalu menjadi jembatannya sendiri. Seorang lalim besar bisa datang, setan yang cerdik yang dengan bebas dan bencinya bisa memaksa dan mengekang semua yang sudah lalu. Sampai yang sudah lalu itu menjadi jembatannya dan firasatnya dan pemaklumatannya dan kokok ayam pemberi peringatan terhadap sendiri. Namun ini adalah bahaya lain dan belas kasihku yang lain. Dia yang berasal dari jelata menelusuri keturunannya sampai kakeknya. Namun waktu berhenti hanya sampai kakeknya itu. Demikianlah semua yang dari masa lalu itu diturunkan karena jelata bisa pada suatu hari menjadi tuan
dan semua waktu ditenggelamkan dalam air-air dangkal. Karena itu, oh saudara-saudaraku, diperlukan satu kebangsawanan baru untuk melawan segala aturan jelata dan semua kelaliman dan menuliskan kembali pada prasasti-prasasti hukum baru kata bangsawan. Karena dibutuhkan banyak bangsawan dan bangsawan dari segala jenis agar kebangsawanan bisa berlaku. Atau sebagaimana pernah kukatakan dalam sebuah perumpamaan, justru inilah ketuhanan itu, bahwa terdapat Tuhan-Tuhan tapi tidak ada Tuhan. Oh saudara-saudaraku, aku arahkan dan aku berkati kalian menuju suatu kebangsawanan baru. Kalian akan menjadi penglahir-penglahir dan penanam-penanam dan penebar-penebar benih dari masa depan. Sungguh, bukan menuju suatu kebangsawanan yang bisa kalian beli seperti pemilik toko dengan emasnya pemilik toko. Karena semua yang memiliki harga ini sedikit nilainya. Hendaknya, kemana kalian akan menuju yang mulai saat ini akan menjadi kehormatan kalian. Bukannya dari mana kalian datang. Kehendak kalian dan kaki kalian yang menghendaki melangkah melampaui diri kalian. Biarlah mereka itu menjadi kehormatan kalian yang baru. Sungguh bukan karena kalian telah melayani seorang pangeran, apa artinya pangeran sekarang, atau telah menjadi penopang dari yang kini berdiri, agar ia boleh berdiri dengan lebih teguh. Bukan karena keluarga kalian telah tumbuh menjadi santun di majelis-majelis raja dan kalian telah belajar berdiri lama sekali dalam kolam-kolam dangkal, berwarna belang bagaikan ekor flamingo. Karena mampu berdiri itu merupakan persyaratan bagi para pejabat, dan semua pejabat percaya bahwa sebagian dari kebahagiaan setelah mati adalah diizinkan duduk. Dan bukan karena satu roh yang disebut kudus membawa leluhur kalian ke tanah-tanah perjanjian yang tidak aku pujikan. Karena di tanah tersebut tempat tumbuhnya pohon yang terjelek dari segala pohon. Palang salib tidak ada yang bisa dipuji. Dan sungguh kemanapun roh kudus ini membawa para kesatrianya, maka kambing dan bebek dan orang-orang juling dan menengok ke belakang selalu berlarian di muka arak-arakan. Oh saudara-saudaraku, kebangsawanan kalian tidak boleh menengok ke belakang, tetapi keluar. Kalian akan menjadi pelarian-pelarian dari semua tanah Bapa dan tanah bakal Bapa. Kalian akan mencintai tanah anak-anak kalian, biarlah cinta ini merupakan kebangsawanan baru kalian. Tanah yang hilang di laut-laut terjauh. Aku minta biarlah layar-layar kalian mencarinya dan mencarinya. Kalian akan menjadi tebusan bagi anak-anak kalian karena kalian menjadi anak-anak Bapa kalian. Demikian itulah kalian menebus segala yang telah berlalu. Prasasti hukum baru ini akan aku letakkan di atas kalian. Untuk apa hidup? Semua sia-sia. Hidup itu berarti memukul jerami. Hidup berarti membakar diri sendiri, meski begitu tidak hangat juga. Celoteh lama seperti ini masih dianggap sebagai kearifan dan itu justru lebih dihargai karena tua dan berbau lembab. Bahkan jamur itu memuliakan. Anak-anak mungkin berbicara seperti ini. Mereka menjauhkan diri dari api karena ia telah membakar semua. Terdapat banyak kekanak-kanakan dalam buku-buku lama kearifan. Dan bagaimanakah dia yang selalu memukul jerami bisa diizinkan memfitnah pemukulan? Bodoh tolol seperti itu mesti disumpal mulutnya. Orang-orang seperti itu duduk di meja makan dan tidak membawa apa-apa bersama diri mereka. Bahkan tidak juga nafsu makan yang benar. Dan kini mereka berkata dengan memfitnah, semua adalah kebanggaan diri. Tetapi makan dan minum dengan baik, oh saudara-saudaraku, adalah seni yang sia-sia. Pecahkanlah prasasti-prasasti hukum dari yang tak pernah ceria. Bagi yang murni, semua hal adalah murni. Demikian itulah kata orang-orang. Tetapi aku katakan pada kalian, bagi babi semua hal menjadi membabi. Itulah sebabnya para fanatik dan hipokrit dengan kepala tunduk dan hati-hatinya juga tunduk ke bawah, berkhotbah, dunia itu sendiri adalah monster kotor. Karena mereka semua memiliki satu roh yang tidak bersih, tetapi terutama mereka yang tidak tenang dan tentram kecuali mereka melihat dunia dari belakangnya, manusia-manusia dunia nanti ini. Aku katakan ini semua kepada mereka langsung, walau kedengarannya tidak enak. Dunia itu mirip manusia karena memiliki belakang. Sedemikian ini benar. Terdapat sedemikian banyak kotoran dalam dunia, sedemikian isi benar. Tetapi dunia itu sendiri masih belum merupakan monster kotor dipandang dari kekotorannya. Tetapi kearifan dalam kenyataan bahwa banyak isi dunia ini berbau busuk. Jijik itu sendiri menciptakan sayap-sayap dan kesaktian pencari air. Bahkan dalam yang terbaik ada sesuatu yang membangkitkan kejijikan. Dan bahkan
Yang terbaik adalah suatu yang harus diatasi. Oh saudara-saudaraku, terdapat banyak kearifan dalam kenyataan bahwa terdapat banyak kekotoran dalam dunia ini. Perkataan-perkataan ini aku dengar diucapkan oleh manusia-manusia dengan nanti yang taat kepada nurani-nurani mereka dan sungguh tanpa dusta dan kepalsuan. Walau tidak ada sesuatu pun yang telah palsu atau dusta dalam dunia ini. Biarkanlah dunia. Jangan engkau angkat bahkan satu jari pun melawannya. Biarkan dia yang ingin membantai dan membunuh dan merecoki dan menipu manusia. Jangan angkat bahkan satu jari pun melawannya. Dengan cara ini mereka akan belajar bagaimana menjauhi dunia. Dengan alasan kalian sendiri akan tercekik dan tersedak, karena itu adalah alasan keberadaan dunia. Dengan demikian, kalian sendiri akan belajar menjauhi dunia ini. Pecahkan, oh saudara-saudaraku, pecahkanlah prasasti-prasasti hukum lama dari yang taat. Pecahkan dengan ajaran-ajaran kalian perkataan-perkataan para pemfitnah dunia. Dia yang belajar banyak, melupakan semua keinginan keras. Orang-orang membisikkan itu kepada satu sama lain di semua jalan-jalan gelap. Kearifan membuat letih, tidak ada yang bermanfaat, kalian tidak boleh mengingini. Aku temukan prasasti hukum baru ini tergantung bahkan di pasar-pasar umum. Pecahkan, oh saudara-saudaraku, pecahkanlah prasasti hukum yang baru ini pula. Mereka yang bosan dunia dan para pengkhotbah kematianlah yang menggantungkan prasasti itu, dan juga para penjaga penjara. Karena lihatlah, itu juga sebuah khotbah yang mengajarkan perbudakan. Mereka belajar dengan buruk dan hal-hal yang terbaik sama sekali tidak mereka pelajari. Mereka telah belajar segala sesuatu terlalu dini dan terlalu cepat. Mereka telah makan dengan buruk. Itulah sebabnya mereka sakit perut, karena honor mereka adalah sakit perut. Ia menganjurkan kematian, karena sesungguhnya saudara-saudaraku, toh itulah perut. Kehidupan adalah mata air kegembiraan, tapi bagi orang yang berbicara dari perutnya yang sakit asal dari semua penyakit, bagi orang ini semua unsur telah teracuni. Mengetahui itulah kegembiraan bagi yang berkehendak singa. Tapi dia yang telah menjadi letih hanya dikehendakkan, dia dipermainkan oleh setiap gelombang, dan itulah selamanya hakikat manusia-manusia lemah. Mereka kehilangan diri mereka sendiri di tengah jalan, dan akhirnya keletihan mereka bertanya, kenapa kita asal memilih jalan? Ini masalah ketidakpedulian. Terdengar menyenangkan kepada telinga-telinga mereka ketika dikhotbahkan tidak ada yang bermanfaat. Kalian tidak boleh berkehendak. Namun ini adalah sebuah khotbah yang mengajarkan perbudakan. Oh saudara-saudaraku, Zarathustra datang sebagai angin yang segar berisik. Kepada semua yang letih di jalan, dia masih akan membuat banyak hidung bersin. Nafas pembebasku meniup bahkan menembusi dinding-dinding dan ke dalam penjara-penjara dan roh-roh yang terpenjara. Berkehendak itu membebaskan, karena berkehendak adalah mencipta. Demikian aku ajarkan, dan kalian harus belajar hanya untuk mencipta, dan kalian harus mula-mula belajar dari aku bahkan cara bagaimana belajar. Bagaimana belajar dengan baik? Dia yang memiliki telinga guna mendengar, biarlah dia mendengar. Di sana, sebuah perahu, di sana barangkali jalan menuju ketiadaan besar. Tetapi siapa yang ingin melangkah memasuki barangkali ini, tidak satupun dari kalian ingin memasuki perahu kematian. Maka bagaimana kalian bisa bosan dunia dan kalian belum terpisah dengan bumi? Aku selalu mendapati kalian masih rakus kepada bumi, masih cinta kepada kebosanan bumimu sendiri. Bibir kalian tidak tergantung-gantung dengan sia-sia. Sekelumit keinginan duniawi masih duduk di atasnya dan di antara kalian. Bukankah itu sebuah awan kecil kesenangan duniawi yang tak terlupakan yang sedang berenangan di situ itu? Terdapat banyak pertemuan di bumi, sebagian bermanfaat, sebagian menyenangkan. Bumi akan dicintai berdasarkan hal-hal itu. Dan terdapat banyak hal yang sedemikian baik rancangannya sehingga mereka itu seperti susu-susu wanita, pada saat yang sama bermanfaat dan menyenangkan. Tetapi kalian, orang-orang bosan dunia, kalian mesti diberi satu pukulan rotan. Kaki-kaki kalian mesti dibuat lincah kembali dengan pukulan-pukulan rotan. Karena jika kalian bukan invalid dan badut-badut usang yang kepada mereka itu bumi sudah bosan, kalian adalah pemalas-pemalas atau kucing-kucing nafsu yang mungil dan culas. Dan kalian tidak mau lagi berlarian dengan bergembira, kalian akan berlalu. Orang tidak boleh ingin menjadi tabib yang tak tersembuhkan. Demikian kata Zarathustra mengajarkannya, maka kalian mesti berlalu. Tetapi untuk mencapai tujuan dibutuhkan lebih banyak keberanian dibandingkan untuk menjadi syair baru
Semua tabib dan penyair mengetahui itu. Oh saudara-saudaraku, terdapat prasasti-prasasti hukum yang dikerangkai oleh keletihan dan prasasti-prasasti hukum yang dikerangkai oleh kemalasan-kemalasan yang malas. Walau mereka berbicara sama, mereka ingin didengar berbeda. Lihatlah ke sini kepada manusia keletihan ini. Dia hanya 1 inci dari tujuannya, tetapi karena keletihan dia membaringkan dirinya dengan garang di sini di atas debu manusia gagah ini. Dia menguap keletihan kepada jalan dan bumi dan tujuan dan dirinya sendiri. Dia menolak untuk melangkah setindak lebih jauh manusia gagah ini. Kini matahari membakar dirinya dan anjing-anjing menjilat keringatnya. Tetapi dia berbaring di sana dalam kegarangannya dan lebih suka habis-habis 1 inci dari tujuannya. Benarlah, dia harus ditarik ke surga pada rambutnya pahlawan ini. Lebih baik tinggalkan dia tergeletak di tempat dia membaringkan dirinya, sehingga tidur penghibur itu bisa datang kepadanya dengan hujan berbisik yang menyejukkan. Biar dia tergeletak sampai dia bangun atas kehendaknya sendiri. Sampai atas kehendaknya sendiri dia membuang semua keletihan dan apa yang diajarkan keletihan melalui dia. Hanya saja saudara-saudaraku, usirlah anjing-anjing itu darinya. Semua penjilat malas dan semua kutu yang mengerumuni, semua kutu berbudaya, berkerumun yang berpesta, pola keringat seperti pahlawan. Aku bentuk lingkaran-lingkaran dan pembatas-pembatas suci sekelilingku dariku. Semakin sedikit yang ikut mendaki denganku, semakin aku tinggi di atas gunung-gunung. Aku bangun barisan pegunungan dari gunung yang semakin suci dan semakin suci. Tetapi kemanapun kalian mendaki denganku, oh saudara-saudaraku, pastikanlah tidak ada parasit yang mendaki bersama kalian. Parasit itulah seekor ulat yang lihat merayap, yang ingin tumbuh gemuk pada tubuh kalian yang sakit. Dan merupakan seni untuk menduga tempat-tempat letih jiwa-jiwa yang mendaki. Ia membangun sarangnya, ia menjijikkan dalam kesedihan dan penolakan kalian, dalam malu-malu kalian yang lembut. Di mana manusia kuat ini sakit, di mana manusia mulia terlalu lembut. Di sanalah ia membangun sarangnya yang menjijikkan. Parasit itu terdiam di tempat manusia besar memiliki tempat-tempat kecil yang sakit di badannya. Manakah tipe makhluk yang tertinggi dan manakah yang terendah? Parasit adalah tipe yang terendah, tetapi dia yang dari tipe tertinggi memberi makan parasit yang terbanyak. Karena jiwa yang memiliki tangga yang terpanjang dan bisa turun yang terdalam, bagaimana parasit terbanyak tidak akan duduk di atasnya. Jiwa yang paling besar ruangnya, yang bisa lari dan tersesat dan mengembara paling jauh ke dalam dirinya. Jiwa yang paling perlu, yang karena gembira melemparkan dirinya ke dalam kesempatan. Jiwa yang hidup, yang terjun ke kemenjandian. Jiwa yang pemilik yang ingin makan dalam hasrat kerinduan. Jiwa yang lari dari dirinya, yang peroleh kembali dirinya dalam ruang yang paling liar. Jiwa paling arif, yang kepadanya kebodohan berbicara paling manis. Jiwa yang paling mencintai dirinya, dalam mana semua hal memiliki arus mereka dan arus melawannya dan pasang dan surutnya. Oh, bagaimana bisa jiwa yang tertinggi tidak memiliki parasit-parasit terburuk? Oh saudara-saudaraku, karena itu apakah aku kejam, tetapi aku katakan, yang jatuh harus pula didorong. Segala sesuatu hari ini ia jatuh, ia membusuk, ia yang akan menopangnya, tetapi aku ingin mendorongnya. Tahukah kalian kegembiraan yang menggulingkan batu-batu ke dalam-dalaman curam? Manusia-manusia hari ini, lihat sajalah bagaimana mereka bergulingan ke dalam-dalamanku. Akulah pelatihan menuju pemain-pemain yang lebih baik. Oh saudara-saudaraku, sebuah percontohan, ikuti percontohanku. Dan dia yang tidak kalian ajari bagaimana dia terbang, ajari dia jatuh lebih cepat. Aku cinta yang pemberani, tetapi tidak cukup menjadi seorang pemain pedang. Orang harus juga tahu terhadap siapa dia menjadi pemain pedang. Dan sering terdapat lebih banyak keberanian dalam menahan diri dan membiarkan, agar menghemat diri untuk menghadapi musuh yang lebih pantas. Kalian harus memiliki musuh-musuh yang kalian benci, bukan musuh-musuh yang kalian jijik. Kalian mesti bangga akan musuh kalian. Demikian pernah aku ajarkan dulu. Kalian harus menghemat diri kalian, oh sobat-sobatku, untuk seorang musuh yang lebih pantas. Karena itu kalian harus membiarkan berbagai hal berlalu. Terutama kalian mesti membiarkan banyak jelata yang ribut di telinga kalian mengenai bangsa dan bangsa.
Bersihkan telingamu dari pro dan kontra mereka. Terdapat banyak benar, banyak salah di dalamnya. Siapapun yang terus menonton akan menjadi marah. Memeriksa ikut campur itu sama saja dalam hal ini. Karena itu pergilah ke hutan-hutan dan biarkan pedangmu tidur. Pergilah jalanmu sendiri dan biarkan bangsa dan bangsa pergi jalan-jalan mereka. Memang jalan-jalan yang gelap, yang di atasnya tidak ada lagi harapan yang meringankan. Biarkan para pemilik toko berkuasa di tempat segala yang masih berkilau. Emas pemilik toko, zaman raja-raja sudah berlalu. Apa yang hari ini menyebut diri bangsa tidak pantas memiliki raja? Lihat saja bagaimana bangsa-bangsa ini sendiri kini berbuat seperti para pemilik toko. Mereka mengais-ngais keuntungan yang terkecil dan remah-remah hasil sapuan-sapuan segala macam. Mereka menginta satu sama lain. Mereka mengemis berbagai hal dari satu sama lain. Mereka sebut itu tetangga baik. Oh, waktu indah yang telah lama berlalu ketika satu bangsa berkata pada dirinya, "Aku ingin menjadi tuan yang menguasai bangsa-bangsa." Karena saudara-saudaraku yang terbaik mesti berkuasa, yang terbaik ingin berkuasa, dan di mana diajarkan hal yang berbeda. Di situ tidak ada yang terbaik. Jika mereka memiliki roti tanpa harus berbuat apa-apa, astaga, apa saja yang akan mereka tuntut. Perawatan mereka, itulah kesenangan mereka yang mesti dan kehidupan harus dibuat keras bagi mereka. Mereka itu binatang-binatang pemangsa. Bahkan dalam karya mereka terdapat perampokan, bahkan dalam penghasilan mereka terdapat korupsi. Karena itu kehidupan harus dibuat keras bagi mereka. Dengan demikian mereka akan menjadi binatang-binatang pemangsa yang lebih baik, lebih luas, lebih pintar, binatang-binatang pemangsa yang lebih mirip manusia. Karena manusia adalah binatang pemangsa yang terbaik. Manusia telah merampas semua nilai-nilai binatang. Itulah sebabnya dari segala binatang, kehidupan manusia itulah adalah yang terkeras. Hanya burung-burung masih belum terjangkau olehnya. Dan jika manusia bisa belajar terbang, astaga, sampai berapa tinggi kerakusannya akan terbang. Seperti inilah kuingini tentang laki-laki dan wanita. Yang satu cocok untuk peperangan, yang lain cocok untuk melahirkan anak. Tapi keduanya cocok untuk menari dengan kepala dan kaki. Dan biarlah hari hilang kalau pada hari itu kita tidak menari bareng sekali. Dan biarlah kearifan menjadi palsu bagi kita kalau tidak ada tawa di dalamnya. Kontrak nikah kalian, pastikan itu bukan kontrak yang buruk. Kalian terlalu cepat memutuskan. Setelah itu yang datang adalah pecahnya perkawinan. Dan lebih baik pecahkan perkawinan ketimbang pecah perkawinan bengkok. Perkawinan coba-coba, seorang wanita berkata padaku, "Memang aku pecahkan perkawinanku, tapi perkawinanku yang pertama memecahkan diriku." Telah selalu aku dapati bahwa pasangan buruk akan menjadi yang paling mendendam. Mereka membuat semua orang menderita oleh kenyataan bahwa mereka tidak lagi seorangan saja. Karena itu aku ingin agar orang-orang jujur berkata kepada satu sama lain, kita saling mencintai, marilah kita pastikan bahwa kita tetap mencinta. Atau mungkin janji kita merupakan kekeliruan. Berikan kita sedikit waktu dan perkawinan kecil, guna melihat kalau kita cocok untuk perkawinan besar. Selalu merupakan hal besar kalau bersama orang lain. Demikianlah aku nasihatkan kepada semua orang jujur. Dan apa artinya cintaku kepada manusia unggul dan kepada segala yang akan datang bila aku nasihatkan dan mengatakan lain dari itu. Untuk menebar diri kalian bukan hanya ke depan melainkan juga ke atas. Semoga taman perkawinan membantu kalian, oh saudara-saudaraku. Dia yang telah menjadi arif mengenai usul-usul lama, lihatlah. Dia akhirnya akan mencari mata air masa depan yang baru dan asal-usul baru. Oh saudara-saudaraku, tidak lama lagi akan bangkit bangsa-bangsa baru dan mata air baru meluncur menuju kedalaman-kedalaman baru. Karena gempa bumi yang menyumbat sumur-sumur dan menimbulkan kehausan di mana-mana juga membukakan kekuatan-kekuatan dalam diri manusia dan membuka hal-hal yang rahasia. Gempa bumi membuka mata air baru. Dalam gempa buminya, bangsa-bangsa kuno pun memancar mata air yang baru. Dan sekeliling dia yang berseru, lihatlah di sini sebuah sumur bagi banyak orang yang haus, sebuah hati untuk banyak orang yang merindu. Satu kehendak bagi banyak alat. Sekelilingnya berkumpulan suatu bangsa dengan perkataan lain, banyak para pencoba-coba. Siapa yang bisa memerintah, siapa bisa mematuhi, itulah yang dicoba-coba di sini. Astaga, dengan berbagai pencarian dan keberhasilan dan kegagalan dan perjalanan dan mencoba-coba lagi yang terus-menerus. Masyarakat umat manusia itulah sebuah coba-coba. Maka aku ajarkan pencarian yang panjang, namun mencari pemimpin. Sebuah coba-coba, oh saudara-saudaraku, dan bukan sebuah kontrak. Pecahkanlah ungkapan itu yang berasal dari mereka yang berhati lunak dan setengah-setengah.
Oh saudara-saudaraku, pada siapa terletak bahaya terbesar bagi keseluruhan masa depan umat manusia? Bukankah pada yang baik dan adil, pada mereka yang mengatakan merasakan dalam hati-hati mereka, kami sudah tahu apa yang baik dan adil. Kita telah memiliki itu, celakalah mereka yang masih mencarinya. Dan apapun celaka yang mungkin dilakukan oleh yang jahat, celaka yang dilakukan oleh yang baik adalah celaka yang paling mencelakakan. Dan apapun celaka yang mungkin dilakukan oleh para pemfitnah dunia, celaka yang dilakukan oleh yang baik adalah celaka yang paling mencelakakan. Oh saudara-saudaraku, pernah seorang melihat ke dalam hati yang baik dan adil dan dia berkata, mereka itu kaum Farisi, tetapi orang-orang tidak mengerti dia. Yang baik dan adil itu sendiri tidak bisa memahami dia. Roh mereka terpenjara dalam nurani baik mereka. Kebodohan dari yang baik itu sungguh pintar dan tak terhingga. Tetapi itulah kebenaran. Yang baik haruslah menjadi Farisi. Mereka tidak punya pilihan lain. Yang baik harus menyalibkan dia yang perbuat nilainya sendiri. Itulah kebenaran. Tapi orang kedua yang menemukan negeri mereka, negeri itu, hati, lahan dari yang baik dan adil, adalah dia yang bertanya, siapa yang paling mereka benci? Mereka paling benci pencipta, dia yang memecah prasasti-prasasti hukum dan nilai-nilai lama. Si pemecah mereka menyebutnya pelanggar hukum. Karena yang baik tidak bisa mencipta, mereka selalu adalah permulaan dari keakhiran. Mereka menyalibkan dia yang menulis nilai-nilai baru pada prasasti-prasasti hukum baru. Mereka mengorbankan masa depan keadaan diri mereka sendiri. Mereka menyalibkan keseluruhan masa depan mereka. Yang baik yang telah merupakan permulaan dari keakhiran. Oh saudara-saudaraku, sudahkah kalian pahami ungkapan ini pula dan apa yang dulu aku katakan mengenai manusia purna? Pada siapakah terletak bahaya terbesar bagi keseluruhan masa depan umat manusia? Bukankah pada yang baik dan adil? Pecahkanlah yang baik dan adil. Oh saudara-saudaraku, sudahkah kalian pahami ungkapan ini pula? Apakah kalian lari dariku? Apakah kalian gemetar mendengar ungkapan ini? Oh saudara-saudaraku, ketika aku telah mohon kalian memecahkan yang baik dan prasasti-prasasti hukum dari yang baik, baru ketika itulah aku layarkan umat manusia di atas lautan besarnya. Dan baru sekaranglah pencipta besar, harapan besar, penyakit besar, kejijikan besar, kemabukan laut besar datang kepadanya. Yang baik mengajari kalian pantai-pantai palsu dan kesejahteraan palsu. Kalian dilahirkan dan ditawar dengan dusta-dusta dari yang baik. Segalanya telah diputarbalikkan dan dipuntir sampai ke akar-akarnya melalui yang baik. Tapi dia yang menemukan negeri manusia juga menemukan negeri dengan masa depan umat manusia. Kini kalian akan menjadi pengarung lautan yang berani tekun. Berdirilah tegak pada waktunya, oh saudara-saudaraku. Belajarlah berdiri tegak. Laut bertopan, banyak yang ingin menegakkan dirinya kembali dengan bantuan kalian. Laut bertopan, segalanya berada di laut. Jadi baiklah, ayolah kalian yang berhati pelaut. Bagaimana tentang tanah Bapa? Kemudi kita ingin berlayar pergi, jauh menuju tanah anak-anak kita. Pergi jauh lebih bertopan dibanding laut. Menggebulah kerinduan besar kita. Kenapa demikian keras? Pernah berkata kepada intan, bukankah kita bersaudara dekat? Kenapa demikian lunak? Oh saudara-saudaraku, demikian aku tanya pada kalian. Bukankah kalian saudara-saudaraku? Kenapa demikian lunak, demikian patuh dan menurut? Kenapa terdapat demikian banyak penolakan dan pengingkaran dalam hati-hati kalian? Sedemikian sedikit takdir dalam lirikan-lirikan kalian. Dan bila mana kalian tidak mau menjadi takdir-takdir, bila mana kalian tidak mau menjadi tak tertahankan, bagaimana kalian bisa menaklukkan bersama denganku? Dan bila mana kekerasan kalian tidak mau berkilat dan memotong sampai berkeping, bagaimana bisa kalian suatu hari mencipta bersama denganku? Karena para pencipta itu keras, dan harus terasa menyenangkan bagi kalian untuk menekankan tangan kalian pada milenia seperti pada lilin lunak. Menyenangkan menulis pada kehendak milenia seperti pada logam, lebih keras dibanding logam, lebih mulia dibanding logam. Hanya yang paling mulia itulah yang paling keras. Prasasti hukum baru ini aku letakkan di atas kalian. Oh saudara-saudaraku, jadilah keras. Oh kehendakku, bagianku yang terpenting, kebutuhanku, pembuyar kebutuhan. Selamatkan aku dari segala kemenangan-kemenangan picik. Oh takdir jiwaku, yang aku sebut takdir. Dalam diriku, di atas diriku, selamatkan aku untuk suatu takdir besar dan kebesaranmu yang terakhir. Kehendakku, selamatkan untuk milikmu yang terakhir, agar engkau bisa menjadi tak tertahankan dalam kemenanganmu. Ah, siapa yang belum pernah menyerah kepada kemenangannya sendiri? Ah, siapa mata yang tidak rabu dalam senja yang mabukkan ini?
Ah, kaki siapa yang tidak tersandung dan dalam kemenangannya lupa bagaimana berdiri. Agar aku satu hari nanti siap dan masak pada tengah hari yang agung, siap dan masak seperti bahan tambang yang menyala, seperti awan yang penuh petir dan seperti ambing susu yang menggembung. Siap dan diriku dan kehendakku yang paling rahasia. Sebuah busur dan rindu akan anak panah, sebatang anak panah yang rindu hendak menuju bintangnya. Sebuah bintang siap dan masak pada tengah harinya, menyala, tertembusi, bahagia melintasi anak-anak panah matahari yang membunuh. Sebuah matahari itu sendiri dan sebuah kehendak matahari yang tak tertahankan, siap untuk membunuh dalam kemenangan. Oh kehendak, bagian terpentingku, kebutuhanku, pembuyar kebutuhan. Selamatkan aku untuk satu kemenangan besar. Demikian kata Zarathustra yang sedang sembuh. Pada suatu pagi tidak lama setelah pulang ke guanya, Zarathustra meloncat dari tempat tidurnya bagaikan orang gila, berteriak dengan suara yang mengerikan dan berlaku seakan-akan ada orang lain yang tidur di tempat tidurnya dan tidak mau bangun. Dan suara Zarathustra bergema sedemikian sehingga binatang-binatangnya datang kepadanya dengan ketakutan, dan dari semua gua dan tempat-tempat persembunyian di sekitar guanya Zarathustra, semua makhluk berlarian, terbang, mengepak-ngepak, merapat, melompat, menurut jenis kaki dan sayap yang mereka miliki masing-masing. Namun Zarathustra berkata seperti ini, bangun, pikiran rendah dari kedalaman-kedalamanku. Akulah kokok ayam dan fajarmu. Ulat mengantuk, bangun, bangun. Suaraku akan segera berkokok membangunkanmu. Lepaskan belenggu telingamu, dengarlah karena aku ingin mendengarmu. Bangun, bangun. Inilah guru yang cepat, cukup keras, bahkan kuburan-kuburan pun akan mendengar. Dan hapuskan tidur dan semua kekaburan dan kebutaan dari matamu. Dengarkan aku dengan matamu pula. Suaraku adalah obat bahkan untuk mereka yang terlahir buta. Dan begitu engkau terbangun, engkau mesti terbangun selamanya. Bukankah kebiasaanku membangunkan para nenek buyut dari tidurnya agar bisa meminta mereka kembali tidur? Apakah engkau bergerak, merengang, berderak-derak? Bangun, bangun. Engkau tidak boleh berderak. Engkau harus berbicara padaku. Zarathustra yang tak bertuhan berbicara padamu. Aku Zarathustra, penganjur kehidupan, penganjur penderitaan, penganjur lingkaran. Aku panggil engkau, pikiran yang paling rendah. Ah, engkau datang. Aku dengar engkau. Jurangku berbicara. Aku telah menggeser kedalaman terdalamku ke arah cahaya. Ah, datanglah kemari. Ulurkan tanganmu. Hah, jangan. Haha, jijik, jijik, jijik. Celaka aku. Namun, belum habis Zarathustra berkata begitu ketika dia jatuh seperti orang yang mati dan tetap diam lama sekali seperti orang mati. Tetapi ketika dia sadar kembali, dia menjadi pucat dan gemetar dan tetap berbaring dan tidak mau makan dan minum lama sekali. Keadaan ini berlangsung 7 hari. Namun binatang-binatangnya tidak meninggalkannya siang dan malam, kecuali elang yang pergi mencari makanan. Dan apapun yang dikumpulkannya, ditangkapnya, diletakkannya di tempat tidur Zarathustra. Sehingga akhirnya Zarathustra terbaring di antara buah semak kuning dan merah, anggur, apel merah, dan daun-daunan wangi, dan buah cemara. Namun di kakinya terbaring 2 anak domba yang oleh elang dengan susah payah diambilnya dari penggembala mereka. Akhirnya setelah 7 hari Zarathustra duduk di tempat tidurnya, mengambil sebuah apel merah, membauinya dan mendapati baunya menarik. Kemudian binatang-binatang berpikir, sudah saatnya mereka berbicara kepadanya. Oh Zarathustra, mereka berkata, kini engkau telah terbaring seperti itu selama 7 hari dengan mata tertutup. Tidakkah engkau kini akan bangkit berdiri kembali? Keluarlah dari guamu. Dunia menunggumu bagaikan sebuah taman. Angin penuh dengan wewangian berat yang merindukanmu, dan semua sungai ingin berkejaran denganmu. Semua hal rindu padamu. Sejak engkau bersendiri 7 hari, keluarlah dari guamu. Semua hal ingin menjadi tabibmu. Barangkali sebuah pengetahuan baru telah datang padamu, sebuah pengetahuan yang pahit menekan. Engkau telah terbaring seperti adonan roti yang diberi ragi, jiwamu telah naik dan meluap sampai ke puncak. Oh binatang-binatangku, jawab Zarathustra, teruslah bicara dan biarlah aku mendengarkan. Pembicaraanmu menyegarkan. Di mana terdapat pembicaraan, dunia ibarat taman bagiku. Betapa manisnya bahwa ada kata-kata dan musik. Apakah kata-kata dan musik bukan pelangi dan jembatan maya antara hal-hal yang kekal terpisah? Setiap jiwa manusia adalah dunianya sendiri. Bagi setiap jiwa, maka setiap jiwa lain adalah sebuah dunia nanti.
Penampilan yang baik, indah terdapat di antara yang paling mirip, karena jurang yang terkecil itu paling sulit dijembatani. Bagiku, bagaimana bisa terdapat suatu luar diriku, tidak ada luaran itu. Tetapi kita lupa itu. Bila kita mendengar musik, betapa manisnya musik itu, sehingga kita lupa apakah hal-hal itu tidak diberi nama dan suara musik, sehingga manusia boleh menyegarkan dirinya kembali dengan hal-hal. Pembicaraan adalah suatu mainan yang indah. Dengan pembicaraan itu, manusia menari untuk segala hal. Betapa manisnya semua pembicaraan dan semua kepalsuan musik. Dengan musik, cinta kita menari di atas pelangi-pelangi berwarna-warni. Oh Zarathustra, kata binatang-binatang itu, segalanya sendiri menari untuk hal yang berpikir seperti kita. Mereka datang dan mengulurkan tangan dan tawa mereka dan lari dan kembali. Segalanya pergi, segalanya kembali. Roda eksistensi bergulir selamanya. Segalanya mati, segalanya berkembang kembali. Tahun eksistensi berjalan selamanya. Segalanya pecah, segalanya bertaut kembali. Rumah eksistensi yang sama membangun dirinya selamanya. Segalanya berpisah, segalanya bertemu kembali. Cincin eksistensi selalu setia kepada dirinya selamanya. Eksistensi dimulai setiap saat. Bola sana bergulir keliling setiap sini. Tengah-tengah terdapat di mana-mana jalan kebaikan itu bengkok. Oh kalian badut-badut dan organ-organ putar, jawab Zarathustra dan tersenyum lagi. Betapa engkau mengetahui apa yang harus dipenuhi dalam 7 hari, dan betapa monster itu merayap ke dalam tenggorokanku dan mencekikku. Tetapi aku gigit kepalanya sampai putus dan meludahkannya. Dan kalian telah pula membuat sebuah lagu organ putar tentang hal itu. Namun aku kini terbaring di sini, masih letih dari menggigit dan meludah. Masih sakit dengan penebusanku sendiri, dan kalian menonton semua kejadian ini. Oh binatang-binatangku, apakah kalian juga kejam? Apakah kalian ingin menjadi penonton-penonton dari kesakitanku yang besar seperti manusia-manusia? Karena manusia adalah binatang yang paling kejam. Lebih dari apapun di muka bumi, dia menikmati tragedi adu banteng dan penyalipan-penyalipan. Dan bila mana dia menemukan neraka untuk dirinya, lihatlah, itulah surganya di dunia. Ketika manusia besar berseru, langsung saja manusia kecil datang berlari-lari. Lidahnya terjulur dari mulutnya dengan kerakusan. Namun dia menyebut itu belas kasihnya. Manusia kecil, terutama penyair, betapa fanatiknya dia mendakwa kehidupan dalam kata-kata. Dengarkan padanya, tetapi jangan abaikan kesenangan yang terdapat dalam semua dakwaan. Pendakwa-pendakwa kehidupan seperti itu kehidupan mengatasi mereka dengan satu lirikan matanya. Apakah engkau masih mencintaiku? Ia berkata dengan nakal. Tunggu saja sebentar, aku belum punya waktu untukmu. Manusia adalah binatang yang paling kejam terhadap dirinya sendiri, dan dengan dia yang menyebut diri pendosa-pendosa dan pembawa-pembawa salib dan penyesal-penyesal dosa, jangan lewatkan kenikmatan syahwati yang terdapat dalam keluhan dan dakwaan. Dan aku sendiri, apakah aku ingin menjadi pendakwa manusia? Ah binatang-binatangku, inilah yang aku tahu, bahwa yang terjahat dalam diri manusia pastilah demi yang terbaik dalam dirinya. Bahwa semua yang paling jahat dalam dirinya adalah kekuatannya yang terbaik, dan batu yang terkeras adalah pencipta yang tertinggi. Dan bahwa manusia harus tumbuh lebih cepat, lebih baik dan lebih jahat. Ketahuilah, manusia itu jahat. Itu tidak boleh diikat pada tiang siksaan, tetapi aku serukan sebagaimana belum pernah diserukan oleh siapapun. Wahai hendaknya yang terjahat dari dirinya sedemikian sangat kecil. Wahai hendaknya yang terbaik dari dirinya sedemikian sangat kecil. Kejijikan besar terhadap manusia itu mencekikku dan merayap ke dalam tenggorokanku. Dan juga yang dinubuatkan oleh Nabi. Itu semua satu, tidak ada yang bermanfaat, pengetahuan itu mencekik. Suatu senja yang panjang beringsut di mukaku. Suatu kesedihan yang letih dari mabuk kematian yang berbicara dengan menguap. Orang yang kepadanya engkau bosan, manusia kecil itu, ia berulang abadi. Demikian kesedihanku menguap dan menyeret kakinya dan tidak bisa tidur. Bumi manusia bagiku menjadi sebuah gua. Sebuah gua, dadanya runtuh, segalanya yang hidup bagiku menjadi rongsokan. Manusia dan tulang-tulangnya dan masa lalu yang membusuk. Desahan-desahanku duduk di atas semua kuburan manusia dan tidak ada lagi bangkit. Desahan-desahan dan pertanyaan-pertanyaanku menggeram dan mencekik dan mengunyah dan menangis siang dan malam. Astaga, manusia itu berulang abadi.
manusia kecil itu berulang abadi. Aku telah melihat keduanya telanjang. Manusia terbesar dan manusia terkecil sangat mirip satu sama lain. Bahkan yang terbesar itu terlalu manusiawi. Yang terbesar terlalu kecil, itulah kejijikan pada manusia. Dan keberulangan abadi bahkan untuk yang terkecil. Itulah kejijikanku pada semua eksistensi. Ah, jijik, jijik, jijik. Demikian kata Zarathustra dan mendesah dan menggigil. Karena dia teringat penyakitnya. Tetapi binatang-binatangnya tidak membiarkan dia terus berbicara. Jangan berkata lagi, pasien yang sedang sembuh dalam penyembuhan. Demikian binatang-binatangnya menjawab diam. Tapi keluarlah ke dunia yang menunggu engkau seperti sebuah taman. Keluar kepada mawar-mawar dan lebah dan kawanan merpati, tetapi keluarlah terutama pada burung-burung penyanyi, sehingga engkau boleh belajar menyanyi dari mereka. Karena pasien yang sedang dalam penyembuhan harus menyanyi, biarlah yang sehat berbicara, dan bila mana yang sehat pun mengingini lagu, dia mengingini lagu yang lain daripada pasien dan penyembuhan. Oh, kalian badut-badut dan organ putar, diamlah. Jawab Zarathustra dan tersenyum kepada binatang-binatangnya. Betapa engkau mengetahui kenyamanan apa yang aku rancang untuk diriku dalam 7 hari. Agar aku harus menyanyi lagi, kenyamanan itu dan penyembuhan ini memang aku rancang buat diriku. Apakah kalian ingin membuat lagu organ putar lain untuk itu pula? Jangan bicara lagi. Binatang-binatangnya menjawab sekali lagi. Lebih baik siapkan dulu bagi dirimu sebuah alat musik lira. Pasien dalam penyembuhan sebuah lira baru. Karena itulah, oh Zarathustra, diperlukan lira-lira baru untuk lagu-lagumu yang baru. Nyanyi dan menggelegaklah, oh Zarathustra, sembuhkan jiwamu dengan lagu-lagu baru, sehingga engkau bisa menanggungkan takdirmu yang agung, yang belum pernah menjadi takdir manusia apapun. Karena binatang-binatangmu tahu benar kini, oh Zarathustra, siapa engkau dan akan menjadi apa. Lihatlah, engkaulah guru keberulangan abadi. Itulah takdirmu kini, bahwa engkau harus menjadi yang pertama mengajarkan doktrin ini. Bagaimana takdir besar ini tidak akan juga menjadi bahaya dan penyakitmu yang terbesar. Lihatlah, kami tahu apa yang engkau ajarkan, bahwa semua hal terjadi lagi secara abadi dan kami juga bersama mereka, dan bahwa kami telah eksis berkali-kali sampai tak terbatas bilangannya sebelum ini dan juga semua hal yang bersama kami. Engkau ajarkan bahwa terdapat tahun besar kemenjadian, 1 tahun maha besar. Tahun ini harus seperti jam pasir, membalikkan dirinya berulang-ulang sehingga ia boleh berhenti dan berjalan kembali. Sehingga semua tahun-tahun ini mirip satu sama lain dalam hal-hal terbesar dan yang terkecil pula. Sehingga kami mirip dengan kami sendiri dalam setiap tahun besar, dalam hal-hal terbesar dan yang terkecil pula. Dan jika engkau mesti mati sekarang, oh Zarathustra, lihatlah, kami pun mengetahui apa yang engkau katakan nanti pada dirimu. Tetapi binatang-binatang pun meminta engkau janganlah mati dulu. Engkau akan mengatakan dan tanpa gemetar, tetapi malahan terengah bahagia, karena sebuah beban dan tekanan berat telah akan terangkat darimu. Oh, yang tersabar dari antara manusia. Kini aku mati dan membusuk. Engkau akan berkata dan dalam sekejap aku akan lenyap. Jiwa itu sama-sama fananya dengan tubuh. Tetapi penyebab-penyebab kompleks yang melibat diriku akan terjadi kembali. Ia akan menciptakan aku lagi. Aku sendiri adalah bagian dari penyebab-penyebab keberulangan abadi ini. Aku akan kembali dengan matahari ini, dengan bumi ini, dengan elang ini, dengan ular ini. Bukan kepada suatu kehidupan baru atau kehidupan yang lebih baik atau kehidupan yang serupa. Aku akan kembali terus-menerus kepada kehidupan yang identik dan sama ini juga, dalam hal-hal besar dan terkecilnya pula, untuk mengajarkan sekali lagi keberulangan abadi semua hal, untuk mengucapkan sekali lagi ajaran dari tengah hari agung bumi dan manusia, untuk memberitahu manusia tentang manusia unggul sekali lagi. Aku ucapkan ajaranku, aku musnah untuk ajaranku, demikianlah kehendak takdirku, sebagai nabi aku akan musnah. Kini saatnya telah tiba ketika dia yang beranjak turun untuk memberkahi dirinya sendiri seperti itu berakhirlah turun ke bawahnya Zarathustra. Ketika binatang-binatang itu telah mengucapkan kata-kata ini, mereka terdiam dan berharap bahwa Zarathustra akan mengatakan sesuatu kepada mereka. Tetapi Zarathustra tidak mendengar bahwa mereka telah diam. Sebaliknya, dia terbaring dengan mata tertutup bagaikan orang tidur. Walau dia tidak tidur karena dia sedang berbincang dengan jiwanya.
Namun ular dan elang ketika mereka mendapati dia berdiam diri seperti itu, menghormati keheningan di sekelilingnya dan diam-diam meninggalkannya. Bab selanjutnya tentang kerinduan besar. Oh jiwaku, aku ajarkan padamu untuk mengatakan hari ini serta pernah dan tadinya, dan menarikan tarianmu pada setiap sini dan sana dan seberang sana. Oh jiwaku, aku selamatkan engkau dari semua sudut, aku sapu debu, laba-laba dan senja darimu. Oh jiwaku, aku cuci aib kacil dan kebajikan sudut darimu, dan membujukmu untuk berdiri telanjang di muka mata-mata matahari. Dengan badai disebut semangat, aku hembus melintasi lautmu yang menggelora. Aku hembus pergi semua awan, bahkan aku bunuh burung pembunuh yang disebut dosa. Oh jiwaku, aku berikan engkau hak untuk berkata, tidak bagaikan badai, dan berkata, ya, sebagaimana langit terbuka, mengatakan, ya, kini senyap seperti cahaya engkau berdiri, dan engkau melintas menembusi badai-badai penghalang. Oh jiwaku, aku berikan engkau kebebasanmu kembali atas hal-hal yang tercipta dan tak tercipta. Dan siapa yang mengetahui bagaimana engkau mengetahui kenikmatan dan hal-hal yang akan datang. Oh jiwaku, aku ajarkan padamu kejijikan yang datang bukan sebagai ulat menggerogot. Kejijikan besar yang merindu, yang mencintai di mana dia paling membenci. Oh jiwaku, aku ajarkan engkau untuk membujuk agar engkau membujuk unsur-unsur itu sendiri untuk datang kepadamu. Seperti matahari yang datang untuk membujuk laut untuk pasang bahkan sampai ke ketinggian matahari itu. Oh jiwaku, aku ambil dari engkau semua kepatuhan, tekuk lutut, dan membungkuk-bungkuk. Aku sendiri memberi engkau nama-nama pembuyar kecemasan dan takdir. Oh jiwaku, aku beri engkau nama-nama baru dan mainan-mainan berwarna-warni. Aku sebut engkau takdir dan perengkuh segala rengkuh, dan tali pusar waktu dan kubah biru langit. Oh jiwaku, aku beri minum tanahmu segala kearifan, segala anggur baru, dan juga semua anggur-anggur kearifan tua dari zaman antah berantah. Oh jiwaku, aku curahkan setiap matahari dan setiap malam, dan setiap keheningan dan setiap kerinduan atasmu. Lalu engkau tumbuh bagiku bagaikan tanaman rambat. Oh jiwaku, kini engkau berdiri melimpah dan berat, suatu tanaman rambat dengan ambing-ambing menggembung, dan buah-buah anggur kecemasan yang berdesakan, tertekan dan terbebani oleh kebahagiaanmu, bunting karena keberlimpahanmu, dan meski demikian malu-malu akibat kebuntinganmu. Oh jiwaku, kini di mana lagi satu jiwa itu lebih mencinta dan merengkuh dan liras? Di manakah masa depan dan masa kini bisa lebih dekat kecuali bersamamu? Oh jiwaku, aku telah berikan padamu segalanya dan tangan-tanganku telah menjadi kosong karena engkau. Dan kini engkau memintaku tersenyum dan penuh kesenduan. Siapakah di antara kita yang mesti berterima kasih? Tidakkah si pemberi mesti berterima kasih kepada si penerima karena menerima? Tidakkah memberi itu suatu kebutuhan? Tidakkah mengambil itu perbuatan mengasihi? Oh jiwaku, aku mengerti senyuman-senyummu. Keberlimpahanmu sendiri mengulurkan tangan-tangan yang merindu. Keberlimpahanmu mandang jauh melintasi lautan yang menggelora dan mencari-cari dan menunggu-nunggu. Kerinduan berlimpah memandang dari surga matamu yang tersenyum. Dan sungguh, oh jiwaku, siapa bisa melihat senyum-senyum dan tidak menangis? Para malaikat sendiri bertangisan karena kebaikan hati senyumanmu yang melimpah. Kebaikan dan kebaikanmu yang melimpahlah yang tidak ingin mengeluh dan menangis. Dan meski demikian senyumanmu rindu menangis. Oh jiwaku, dan mulutmu yang bergetar rindu mengisak. Apakah segala tangis ini bukan mengeluh, dan segala keluhan bukan dakwaan? Demikian engkau berkata pada dirimu, dan karena itu, oh jiwaku, engkau merasa lebih baik tersenyum daripada menumpahkan kesedihanmu, menumpahkan kesedihan dalam limpahan air mata dari semua kesedihanmu, pada kebuntinganmu, dan pada semua kerinduan anggur terhadap pembuat anggur dan pisau permanen anggur. Tetapi jika engkau tidak mau menangis ataupun meringankan kesenduan ungumu dengan menangis, engkau harus menyanyi, oh jiwaku. Lihatlah, aku sendiri tersenyum dan mengatakan padamu, menyanyi dengan lagu lugas,
sampai semua laut menjadi tenang demi mendengarkan kerinduanmu. Sampai di atas lautan yang tenang dan merindu, meluncurlah perahu-perahu keajaiban keemasan itu yang di sekeliling emasnya itu, semua hal-hal yang baik, buruk, menakjubkan, berlompatan. Dan berbagai binatang besar dan kecil pun, dan segalanya yang kaki-kaki ringan, menakjubkan yang bisa berlari di atas jalan-jalan ungu. Ke arah keajaiban keemasan itu, yaitu perahu kehendak bebas dan kepada tuannya, namun dia ini adalah pembuat anggur yang menunggu dengan pisau anggur yang bertatahkan intan. Itulah penebus agungmu, oh jiwaku, manusia tanpa nama yang hanya bisa diberi nama oleh lagu-lagu masa depan. Dan sungguh, nafasmu pun sudah diharumi dengan lagu-lagu masa depan itu. Sudah pula engkau bersinar dan bermimpi. Sudah pula engkau minum dengan hangat hausnya dari semua sumur-sumur penghiburan yang dalam dan bergema. Sudah pula kesenduanmu berbaring dalam kenikmatan lagu-lagu masa depan. Oh jiwaku, kini aku telah memberi engkau segalanya dan juga hal terakhir yang harus aku berikan, dan tangan-tanganku menjadi kosong karena engkau. Bahwa aku minta engkau menyanyi, lihatlah, itulah hal terakhir yang mesti aku berikan. Bahwa aku minta engkau menyanyi, kini katakan, siapa di antara kita sekarang harus berterima kasih? Tetapi yang lebih baik, menyanyilah untukku, menyanyilah oh jiwaku, dan biarlah aku berterima kasih. Demikian kata Zarathustra. Bab selanjutnya, lagu tari yang kedua. Akhir-akhir ini aku pandang matamu, oh kehidupan. Aku lihat emas berkelipan dalam mata malammu. Jantungku berhenti berdetak karena kegirangan. Aku melihat sebuah sampan keemasan berkelipan di atas air hitam. Sebuah sampan keemasan yang terayun-ayun, tenggelam, maju, timbul lagi. Pada kakiku yang gila tari, engkau melemparkan lirikanmu. Sebuah lirikan yang terayun-ayun, tertawa-tawa, bertanya-tanya, membuat lemas kakiku. Hanya 2 kali engkau mengangkat kastanet di tangan-tanganmu yang mungil. Serentak kaki-kakiku sudah berloncatan dalam tarian yang menggila. Tungkai-tungkaiku terangkat sendiri. Jari-jari kakiku menari-nari apa yang akan engkau katakan karena penari memasang telinganya di jari-jari kaki. Aku meloncat ke sisimu. Saat itu engkau berlari mundur menjauhi loncatanku. Lidah-lidah rambutmu yang lari terbang berdesis ke arahku. Menjauh darimu dan dari ular-ularmu, aku mengundurkan diri. Saat itu engkau berdiri setengah berpaling pada matamu penuh nafsu. Dengan senyumanmu yang sinis, engkau mengajari aku jalan-jalan yang tidak lurus. Di atas jalan-jalan yang tidak lurus itu, kakiku belajar culas. Aku takut kepadamu ketika engkau dekat, aku cintai engkau ketika engkau jauh. Pelarianmu menarik hatiku, pencarianmu menenangkan diriku, aku menderita. Tetapi demi engkau biarlah aku menderita dengan gembira. Demi engkau yang dinginnya membakar, yang kebenciannya memikat, yang pelariannya mengekang, yang ejekannya mendorong. Siapa yang tidak akan membencimu? Wanita agung yang mengikat kita, menjalin kita, memikat kita, mencari kita, menemukan kita. Siapa yang tidak akan mencintaimu? Engkau pendosa polos, tak sabaran, secepat angin, dengan mata kekanak-kanakan. Kemanakah kini engkau membawaku? Engkau teladan kekacauan, dan kini lagi engkau membuang aku. Engkau tomboy manis yang tak tahu berterima kasih. Aku menari mengejarmu, aku ikuti engkau bahkan ketika hanya terdapat jejakmu yang paling maya. Di manakah engkau? Ulurkan tanganmu padaku, atau satu jari saja. Di sini ada gua-gua dan semak-semak duri, kita akan tersesat. Tidakkah engkau lihat burung-burung hantu dan kelelawar-kelelawar meluncur pergi? Akankah engkau menipu aku? Engkau kelelawar, engkau burung hantu. Di manakah kita? Sudahkah kita belajar dari anjing-anjing bagaimana menggonggong dan melolong? Gigi-gigi kecilmu yang putih engkau senyumkan kepadaku dengan manis. Dari bawah rambutmu yang keriting, matamu yang nakal menatap padaku. Inilah sebuah tarian melintasi lembah dan bukit. Akulah pemburu. Maukah engkau anjing pemburuku, atau maukah engkau menjadi hasil buruanku? Berdiri di sampingku dan cepatlah. Engkau anjing nakal, kini loncatlah dan menyeberang. Tolong ketika meloncat aku terguling. Oh lihatlah aku terbaring. Engkau kawan jahat dan memohon ampun. Aku ingin mengikuti engkau dalam suatu perburuan yang lebih manis. Perburuan cinta melalui semak-semak berbunga, hening dan temaram.
atau di sana di tepi danau di mana ikan-ikan emas menari dan berenangan. Apakah engkau telah letih? Itu dia, domba dan petang telah tiba. Marilah kita sudahi perburuan kita. Bukankah manis pergi tidur selagi gembala meniup serulingnya? Apakah engkau letih benar? Akan aku bawa engkau ke sana. Biarlah lenganmu menggantung. Dan bila engkau haus, aku tentu mempunyai sesuatu, tetapi engkau tidak akan mau minumnya. Oh ular terkutuk, yang cekatan, dan lihat ini, dan betina culas. Kemanakah pergimu? Tetapi telah engkau tinggalkan di wajahku 2 noda dan bopeng yang gatal dari tanganmu. Aku benar-benar bosan menjadi gembalamu, selalu dungu dan jinak. Engkau penyihir, jika selama ini aku menyanyi untukmu, kini bagiku engkau mesti menjerit. Mengikuti irama cambukku mesti menjerit dan berlarian. Apakah aku telah lupa membawa cambukku? Ternyata tidak. Kemudian kehidupan menjawab begini, dengan terus menutup telinganya yang lembut itu. Engkau tentu sudah tahu, bunyi mematikan pikiran, dan kini aku sedang didatangi pikiran-pikiran yang lembut. Kita keduanya memang bukan pembuat kebaikan dan bukan pembuat kejahatan. Di seberang baik dan jahat kita temukan pulau kita dan padang hijau kita. Kita berdua saja, karena itu kita mesti saling mencinta. Dan bahkan jika kita tidak saling mencinta dari lubuk hati, apakah orang-orang harus saling membenci jika mereka tidak saling mencinta dari lubuk hatinya? Dan bahwa aku mencintai engkau dan sering mencintaimu terlalu dalam. Itu aku mengetahui, dan alasannya adalah bahwa aku cemburu terhadap kearifanmu. Ah, si bodoh tua gila ini, kearifan. Jika kearifanmu pada suatu hari meninggalkan engkau, astaga, saat itulah cintaku akan segera meninggalkan engkau pula. Kemudian kehidupan memandang dengan merenung ke belakangnya dan sekelilingnya dan berkata lembut, oh Zarathustra, engkau tidak cukup setia kepadaku. Engkau tidak mencintaiku sebesar yang engkau katakan. Aku tahu engkau berpikir akan meninggalkan aku secepatnya. Ada sebuah lonceng berat tua yang berdatangan. Ia menggemakan suaranya di malam hari sampai ke guamu. Ketika engkau dengar lonceng itu mendentangkan jam tengah malam, maka engkau berpikir antara 1 dan 12. Engkau berpikir, oh Zarathustra, aku tahu itu. Engkau berpikir akan meninggalkan aku secepatnya. Ya, aku menjawab dengan ragu. Tetapi engkau tahu juga, dan aku mengatakan sesuatu ke dalam telinganya. Di antara untayan rambutnya yang lucu, kuning aut-autan. Engkau tahu itu, oh Zarathustra. Tidak seorang pun mengetahui hal itu. Dan kami memandang satu sama lain dan kepada padang hijau yang sedang diliputi petang hari yang sejuk, dan menangis bersama, tetapi kehidupan lebih dekat kepadaku dibanding semua kearifanku. Demikian kata Zarathustra. 1. Oh manusia, perhatikan. 2. Apa yang dikatakan oleh suara tengah malam yang dalam? 3. Aku tiduri tidurku. 4. Dan kini terbangun pada ujung mimpi. 5. Dunia itu dalam. 6. Lebih dalam daripada yang bisa dipahami oleh siang. 7. Dalamlah kemalangannya. 8. Kegembiraan lebih dalam daripada kepedihan hati. 9. Kemalangan berkata, pudar, pergi. 10. Tetapi semua kegembiraan menginginkan keabadian. 11. Mengingini keabdian yang dalam. 12. Bab selanjutnya, lagu 7 materai atau lagu ya dan amin. Bila aku seorang nabi yang dipenuhi oleh roh profetik yang berkelana pada bukit-bukit tinggi antara 2 laut, berkelana antara masa lalu dan masa depan bagaikan awan yang syarat, musuh terhadap dataran-dataran yang merenung dan terhadap semua yang letih dan tidak bisa mati maupun hidup. Bersedia bagi petir dalam dadanya yang gelap, dan ini bagi berkas-berkas cahaya yang menebus, menggembung penuh dengan petir-petir yang mengatakan ya, tertawa untuk ya, bersedia bagi kilatan-kilatan petir profetik. Tetapi diberkatilah dia yang menggembung seperti itu, dan sebenarnya dia ingin menyalakan api masa depan harus bergantung lama di atas gunung-gunung seperti badai yang syarat. Oh, bagaimana bisa aku tidak merindukan keabadian dan cincin kawin, cincin-cincin keberulangan. Belum pernah aku temukan wanita yang kuingini sebagai ibu anak-anakku, kecuali dia adalah wanita
wanita ini yang aku cintai karena aku cinta engkau. Oh keabadian, karena aku cintai engkau, oh keabadian. Jika nanti kemarahanku membelah kuburan-kuburan hingga terbuka, memindahkan batu-batu pembatas dan menggulingkan prasasti-prasasti hukum lama yang sudah pecah itu ke jurang-jurang dalam. Jika nanti ejekanku menghembus pergi kata-kata berjamur, dan jika aku datang bagaikan sebuah sapu kepada laba-laba salib dan bagaikan angin yang menguras kepada makam-makam lama, jika nanti aku duduk bergembira di tempat Tuhan-Tuhan lama terkubur, memberkati dunia, mencintai dunia di samping monumen-monumen untuk para pemfitnah dunia. Karena aku mencintai bahkan gereja-gereja pula dan kuburan-kuburan Tuhan-Tuhan. Seandainya saja langit memandang, bermata jernih, melintasi atap-atap mereka yang runtuh. Aku suka duduk seperti rumput dan bunga-bunga candu merah pada gereja-gereja yang hancur. Oh, bagaimana bisa aku tidak merindukan keabadian dan cincin kawin, cincin-cincin keberulangan. Belum pernah aku temukan wanita yang kuingini sebagai ibu anak-anakku, kecuali dia adalah wanita ini yang aku cintai, karena aku cintai engkau, oh keabadian. Karena aku cintai engkau, oh keabadian. Jika nanti terbesit nafas dari nafas kreatif telah datang kepadaku, dan sebuah nafas dari kebutuhan surgawi itu yang mendorong bahkan kebetulan untuk menari dalam orbit bintang-bintang. Jika nanti aku telah tertawa dengan tawa petir kreatif yang diikuti oleh guru perbuatan menggerutu tetapi patuh. Jika nanti aku telah memainkan dadu bersama Tuhan-Tuhan di meja mereka, bumi sehingga bumi bergetar dan terbelah dan aliran-aliran api meluncur berdengusan. Karena bumi adalah meja Tuhan-Tuhan yang bergetaran dengan kata-kata baru yang kreatif dan lemparan-lemparan dadu Tuhan-Tuhan. Oh, bagaimana bisa aku tidak merindukan keabadian dan cincin kawin, cincin-cincin keberulangan. Belum pernah aku temukan wanita yang kuingin sebagai ibu anak-anakku, kecuali dia adalah wanita ini yang aku cintai, karena aku cinta engkau, oh keabadian. Karena aku cintai engkau, oh keabadian. Jika nanti aku telah minum seteguk penuh dari campuran rempah yang berbusa itu, jika nanti tanganku telah mengatupkan yang terjauh kepada yang terdekat, dan api kepada roh, dan kegembiraan kepada kesedihan, dan yang terjahat kepada yang terbaik. Jika aku sendiri adalah sebutir garam penebus itu yang membuat segalanya tercampur dengan baik bersama-sama dalam cambung. Karena terdapat sebutir garam yang menyatukan baik dengan jahat. Dan bahkan yang paling jahat masih berharga sebagai rempah dan pembusaan terakhir. Oh, bagaimana bisa aku tidak merindukan keabadian dan cincin kawin, cincin keberulangan. Belum pernah aku temukan wanita yang kuingini sebagai ibu anak-anakku, kecuali dia adalah wanita ini yang aku cintai, karena aku cintai engkau, oh keabadian. Karena aku cintai engkau, oh keabadian. Jika aku cintai laut dan semua yang mirip laut, dan paling mencintai ketika ia dengan marah membantahku. Jika dalam diriku ada kegembiraan dalam mencari apa-apa yang mendorong layar-layar ke arah yang tak ketemukan, jika kegembiraan seorang pelaut kudapati dalam kegembiraanku, jika nanti kegembiraanku telah berseru, pantai telah menghilang, kini belenggu terakhir terlepas dariku, yang tak terbatas meraung di sekelilingku, jauh di sana berkediplah angkasa dan waktu, maka baiklah ayolah hati tuaku. Oh, bagaimana bisa aku tidak merindukan keabadian dan cincin kawin, cincin keberulangan. Belum pernah aku temukan wanita yang kuingini sebagai ibu anak-anakku, kecuali adalah wanita ini yang kau cintai, karena aku cintai engkau, oh keabadian. Karena aku cintai engkau, oh keabadian. Jika kebajikanku adalah kebajikan seorang penari, dan jika aku sering melompat dengan kaki-kaki yang bergairah zamrud kemasan, jika kejahatan adalah kejahatan lucu yang biasa terjadi di antara kebun-kebun mawar dan pagar-pagar bunga lili, karena dalam tawa semua kejahatan ditemukan, tetapi disucikan dan diampuni karena kebahagiaannya sendiri. Dan seandainya alfa dan omegaku adalah segalanya yang berat akan menjadi ringan. Setiap tubuh menjadi penari, semua roh adalah burung, dan sungguh itulah alfa dan omegaku. Oh, bagaimana bisa aku tidak merindukan keabadian dan cincin kawin, cincin keberulangan. Belum pernah aku temukan wanita yang kuingini sebagai ibu anak-anakku, kecuali dia adalah wanita ini yang aku cintai, karena aku cintai engkau, oh keabadian. Karena aku cintai engkau, oh keabadian. Jika nanti aku mengembangkan sebentang langit hening di atasku dan terbang dengan sayap-sayapku menuju langitku sendiri. Jika selagi bermain aku telah berenang ke dalam jurang-jurang cahaya yang dalam kearifan burung datang kepada kebebasanku.
Tetapi kearifan burung berkata begini, lihatlah, tidak ada atas, tidak ada bawah. Lemparkan diriku kian kemari. Keluar ke belakang, burung tanpa berat. Menyanyilah, jangan lagi berbicara. Oh, bagaimana bisa aku tidak merindukan keabadian dan cincin kawin, cincin-cincin, cincin keberulangan. Belum pernah aku temukan wanita yang kuingini sebagai ibu ke anak-anakku, kecuali dia adalah wanita ini yang aku cintai, karena aku cinta engkau, oh keabadian. Karena aku cinta engkau, oh keabadian.